Kembali lagi belajar bareng dengan Emily. Hari ini aku mau jelasin mengenai distribusi daerah ekonomi on demand dan same day delivery. Nah, presentasi kali ini untuk memenuhi salah satu tugas manajemen saluran dan distribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bareng dengan Emily. Hari ini aku mau jelasin mengenai distribusi daerah ekonomi on demand. Oke, langsung saja kita mulai pada topik pembahasannya. Yang pertama, topik pembahasan kita ada definisi ekonomi on demand, kemudian transformasi distribusi, kemudian ada same day delivery, kemudian ada last mile delivery, kemudian ada tantangan dan solusi, kemudian ada tren di Indonesia, dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Oke, langsung saja kita mulai pada topik pembahasannya. Yang pertama, topik pembahasan kita ada definisi ekonomi on demand, kemudian transformasi. Baik, kita langsung mulai saja pada materi yang pertama, yaitu definisi ekonomi on demand. Nah, definisi ekonomi on demand sendiri itu adalah sistem ekonomi di mana konsumen mengakses barang atau jasa secara instan melalui platform digital dengan proses transaksi produksi dan distribusi yang diaktifkan secara real time atau pada saat itu juga. Nah, ciri utamanya adalah yang pertama real time, yang kedua ada efisiensi aset, dan yang ketiga ada berbasis data AI. Contoh model bisnisnya adalah seperti marketplace, Shopee, kemudian agregator seperti GoFood, dan penyedia langsung Zalora. Kenapa Zalora disebut dengan penyedia langsung? Karena mereka itu menyediakan semua akomodasi mulai dari logistik dan pengadaannya oleh sendiri. Seperti itu. Singkatnya, definisi ekonomi on demand ini adalah yang awalnya tradisional menjadi instan dan bisa diakses melalui platform digital. Nah, mari kita mulai masuk kepada topik transformasi distribusi. Nah, transformasi distribusi ini awalnya dari push base menjadi pull base. Push sendiri itu didorong dan pull sendiri itu ditarik seperti itu. Awalnya distribusi itu ditekan teman-teman, didorong seperti itu. Contohnya itu seperti dari produksi, kemudian kepada distributor, kemudian kepada toko atau retail, yang terakhir pada konsumen akhir ya tentunya. Nah, hal ini memerlukan waktu hingga 3-7 hari. Nah, berubah nih, bertransformasi menjadi ditarik. Nah, itu biasanya secara real time. Contohnya kita pesan via aplikasi, kemudian ada driver atau crowdsourcing yang mengambil pesanan kita, kemudian dikirim kurang dari 1 jam seperti itu. Kemudian ada faktor pendorongnya. Yang pertama ada ekspektasi konsumen, seperti 45% konsumen mengharapkan pengirimannya kurang lebih dari 2 hari, dan 27% membatalkan jika pesanannya terlambat seperti itu. Kemudian yang kedua ada pertumbuhan e-commerce, yang dimana kebutuhan same day ini meningkat dan naik di masa pandemi, contohnya seperti di Brazil seperti itu. Nah, lanjut kita mulai kepada materi same day delivery atau SSD. Pengertiannya, same day delivery ini adalah layanan pengiriman barang yang dipesan, dikemas, dan dikirim ke pelanggan pada hari yang sama, dan biasanya dalam waktu 2-8 jam. Dan layanan ini menjadi standar baru dalam logistik modern dan memenuhi permintaan konsumen akan kepuasan atau instant gratification seperti itu. Kemudian ada teknis pengiriman dari same day delivery ini. Biasanya perusahaan memiliki gudang mini atau gudang kecil, contohnya itu dark store yang tersebar di sebuah kota. Kemudian mereka juga memiliki teknologi AI karena menggunakan algoritma prediktif untuk mengoptimalkan rute pengiriman sehingga mengurangi jarak tempuh hingga 15-30% dan manajemen inventaris real time seperti itu. Kemudian kurirnya fleksibel karena biasanya pengiriman same day ini mereka menggunakan crowdsourcing atau kurir Lalamove atau GoSend ya untuk menghadapi lonjakan permintaan seperti itu. Baik, kita mulai sekarang pada materi last mile delivery. Yang pertama adalah pengertiannya, last mile delivery adalah tahap akhir dalam rantai pasokan di mana barang dipindahkan dari pusat distribusi atau gudang ke tangan pelanggan. Nah, ada tantangan besar dalam last mile delivery. Yang pertama adalah biaya tinggi, karena biaya pengiriman last mile itu sangat besar
menghitung jarak tempuh yang pendek tetapi membutuhkan banyak sumber daya seperti bahan bakar, tenaga kerja, dan waktu. Contohnya itu pengiriman ke alamat rumah yang terpencil dan mahal dibandingkan pengiriman massal di kota. Kemudian ada kemacetan dan efisiensi rute, yang dimana daerah perkotaan karena padat seperti Jakarta itu biasanya terjadi macet dan memperlambat pengiriman dan meningkatkan biaya operasional karena dengan macet itu terjadi pemborosan bensin teman-teman dan menyumbang gas CO2 seperti itu. Kemudian ada potensi gagal kirim atau fail delivery yang dimana pelanggan tidak ada di lokasi atau paketnya harus dikirim ulang karena kerusakan atau kehilangan barang. Dan hal tersebut otomatis menambah biaya reverse logistik atau adanya biaya penggantian seperti itu. Baik, selanjutnya ada kata kunci yang bisa teman-teman ingat ketika berbicara mengenai last mile delivery atau same day delivery. Seperti contohnya pertama dark store, yang dimana dark store ini adalah toko-toko kecil atau gudang-gudang kecil yang dimana mereka itu tidak melayani pelanggan dan mereka itu hanya digunakan sebagai pemenuh kebutuhan konsumen seperti itu. Kemudian ada crowdsourcing, yang ini adalah contohnya jaringan individu atau pengemudi independen untuk mengirimkan barang kepada pelanggan. Contohnya itu seperti Gojek, Gosen, dan Lalamove seperti itu. Kemudian ada gig work atau freelancer, yang dimana pekerja itu bekerja secara independen atau di luar kontrak untuk jangka waktu tertentu. Hal tersebut berkaitan dengan efisiensi aset karena perusahaan tidak perlu membayar lebih besar untuk biaya pekerja seperti itu. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai tantangan same day delivery dan last mile delivery. Yang pertama ada biaya tinggi, karena kalau melihat last mile delivery itu menyumbang 50% plus atau 50% lebih biaya logistik karena kompleksitas rute dan volumenya kecil pengiriman. Karena kalau last mile delivery itu dikirimnya per satu item, teman-teman ya. Kemudian ada emisi karbon, karena pengiriman cepat meningkatkan polusi karena biasanya kendaraan itu masih berbahan bakar fosil seperti itu, karena jadi menyumbangkan gas CO2. Kemudian ada ketergantungan pada mitra kurir, yang dimana tadi kalau same day delivery itu menggunakan crowdsourcing, yang dimana hal tersebut menjadi permasalahan baru karena biasanya kualitas layanan itu tidak konsisten karena ketergantungan pada crowdsourcingnya sendiri, karena mereka itu tidak dilatih secara lebih lanjut dan tidak ada SOP untuk bagaimana menangani konsumen ketika mengirimkan barang seperti itu. Nah, ketika berbicara mengenai tantangan, tentunya kita juga harus memikirkan solusi seperti itu. Nah, berikut saya jabarkan mengenai solusi inovatif dari same day delivery. Yang pertama adalah menggunakan courier crowdsourcing, di mana contohnya seperti Gosen dan Lalamove dan Grab Express. Untuk apa? Yang pertama tujuannya untuk memanfaatkan jaringan kurir independen dan fleksibel seperti model gig economy untuk mengoptimalkan biaya dan kecepatan pengiriman. Contohnya itu GoSend2 atau Gojek sendiri mengintegrasikan 500.000 lebih mitra driver dengan sistem AI untuk penugasan otomatis. Contohnya, ketika kita pesan GoSend, nah biasanya driver yang mengambil itu adalah driver yang lokasi atau titiknya paling dekat dengan kita, jadi untuk memangkas waktu yang diperlukan untuk mengirimkan barang tersebut. Kemudian ada locker pintar seperti smart locker seperti di Pexel Box dan si cepat locker. Nah, pelanggan ini apabila kita misalkan harus mengirimkan paket ke daerah yang terpencil dan susah, kita tuh bisa menggunakan smart locker ini untuk menyimpan paket tersebut di lokasi strategis seperti minimarket dan stasiun di kapan saja untuk mengurangi resiko gagal kirim atau paketnya hilang seperti itu. Kemudian ada drone dan kendaraan otonom, yang dimana ini ada menjadi solusi di masa depan untuk daerah terpencil atau lalu lintas yang sangat padat ataupun macet. Contohnya si cepat seperti menguji drone di Bali untuk pengiriman same day delivery. Kemudian yang terakhir ada optimasi rute dengan AI, yang dimana algoritma seperti Google OR Tools itu menghitung rute tercepat untuk mengurangi jarak tempuh hingga 15-30%.
Nah, lalu kita bahas mengenai tren logistik on demand di Indonesia, karena kita harus mengetahui nih sejauh mana sistem delivery ini sudah masuk di Indonesia. Yang pertama adalah contoh bisnisnya seperti Gojek yang mengintegrasikan ekosistem yang dimana mereka memiliki 500.000 lebih mitra driver untuk layanan same day delivery dan logistik atau contohnya GoSend. Kemudian mereka juga menggunakan AI untuk matching optimasi penugasan kurir seperti itu. Kemudian ada si cepat teknologi menggunakan teknologi prediktif yang dimana mereka itu menggunakan data analitik dan AI untuk memprediksi volume pengiriman dari e-commerce. Contohnya itu seperti biasanya itu pada tanggal kembar seperti 77 mereka tuh biasanya bisa memprediksi seberapa besar lonjakan pengiriman barang ketika tanggal kembar dan sehingga mereka bisa lebih mengintegrasikan bagaimana si paket ini bisa sampai dengan tepat waktu, tidak melebihi dari biaya estimasi yang diprediksikan. Kemudian mereka juga membangun 2.500 lebih drop point untuk mengurangi biaya fast mile, dan mereka juga menggunakan fitur real time tracking untuk menurunkan keluhan pelanggan sekitar 35%. Baik, selanjutnya mari kita bahas mengenai faktor konsumen karena same day delivery ini tidak akan ada apabila tidak ada faktor pendukungnya seperti itu. Yang pertama itu karena 88% konsumen Indonesia itu bersedia membayar lebih untuk same day delivery khususnya bagi Gen Z. Kemudian ada dominasi generasi muda seperti 56% usia di 18 hingga 34 tahun itu menganggap same day delivery itu sebagai standar layanan ya, bukan lagi inovasi layanan dan 25% kemudian 25% sisanya batal membeli jika tidak ada opsi same day delivery seperti itu. Jadi ini same day delivery ini sudah dianggap sebagai standar layanan dan kebutuhan bagi masyarakat di Indonesia. Nah, setelah membahas mengenai fakta konsumen, kemudian kita juga membahas tren yang berkembang di Indonesia. Yang pertama adalah quick commerce, yang dimana biasanya memiliki pengiriman kurang dari 1 jam. Contohnya itu seperti Astro, karena mereka itu bisa mengirimkan barang konsumen 15 menit dan by nanas karena mereka menggunakan hyperlocal dark store untuk pengirimannya, untuk memenuhi kebutuhan konsumennya. Kemudian ada kolaborasi UMKM dan logistik yang dimana contohnya itu seperti Tokopedia dan GoSend karena mereka juga sudah di merger gitu ya, berkolaborasi. Nah, jadi ketika kita memesan di platform e-commerce Tokopedia, kita juga bisa mendapatkan pengiriman same day delivery menggunakan GoSend seperti itu. Kemudian ada teknologi hijau atau green technology yang dimana biasanya ini ada uji coba mengenai kendaraan listrik dan sustainable packaging untuk keperluan apa ya kepedulian terhadap lingkungan seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, distribusi di era ekonomi on demand ini telah berubah, bertransformasi dari yang awalnya tradisional atau push based menjadi sistemnya real time berbasis permintaan atau pull based. Dan hal ini juga didorong oleh teknologi digital dan ekspektasi konsumen akan kecepatan dan same day delivery itu menjadi standar baru di masyarakat karena didukung adanya dari dark store atau mini gudang, kemudian AI dan kurir fleksibel atau crowdsourcing. Nah, meski last mile delivery masih menghadapi tantangan biaya tinggi dan menyumbang emisi karbon, di tren Indonesia, tren quick commerce atau pengiriman kurang lebih dari 1 jam dan kolaborasi UMKM logistik sangat berkembang pesat, khususnya bagi Tokopedia dan Gojek. Dengan angka 88% konsumen bersedia membayar lebih untuk same day delivery. Kemudian hadirnya inovasi seperti smart locker dan drone dan kendaraan listrik menjadi solusi yang efisien untuk berkelanjutan dari last mile delivery ini sendiri. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung presentasi. Untuk
Kritik dan saran bisa saya tampung di nomor WhatsApp 0831 7293 3484 atau email dengan username ameliens842@gmail.com atau melalui direct message di Instagram dengan username _nsemely. Saya Emily Nuraini Sudrajat pamit undur diri. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata salah diucap. See you on next video, bye-bye.